Enggak. Silakan Kak. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam acara pembahasan Sekolah Sabat pada saat ini. Kita akan segera mulaikan acara pembahasan Sekolah Sabat kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Aduh. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kami mengucapkan terima kasih untuk Vanessa Sagala yang sudah membawakan lagu yang begitu merdu, mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan mulaikan dengan doa. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang kami sembah di siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu, tidak putus-putusnya kami datang kepadamu atas pimpinanmu kepada kami. Sehingga Engkau telah memberikan lagi kepada kami hari yang baru, atau minggu yang baru dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Kami akan mendengarkan lagi Tuhan firman-Mu melalui renungan sekolah sahabat, pembahasan sekolah sahabat. Biarlah itu Tuhan kami dapat dengarkan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama-sama dengan kami selalu Tuhan dalam segala rencana kehidupan kami. Roh Suci-Mu menjadi bagian kami, mau kami yang mendengarkan dari Zoom maupun live stream, sehingga Tuhan Engkau dapat memberikan yang terbaik, kami dapat mendengarkan dengan baik, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu. Berkati juga pendeta muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi juga dia Tuhan dengan Roh Suci dari surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya, dan selamat malam untuk Pendeta Kasalya. Senang rasanya melihat Pendeta Kasalya hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada adik kami Vanessa yang telah membawakan firman Tuhan yang lagu spesial yang telah dibawakan, yang begitu indah, yang mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu begitu baik. Nah, sekarang kita kembali ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, menarik pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini. Semakin menantang dan semakin menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena pelajaran sekolah sahabat ini semakin lebih dalam kita akan masuki. Hukum dan kasih karunia. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Seperti aneh. Sepertinya ayat ini anti sekali dengan hukum Taurat. Apakah benar Rasul Paulus itu anti terhadap hukum Taurat? Apakah dengan pernyataan ini di dalam Galatia 2 ayat 21 ini bahwa hukum Taurat tidak berlaku? Itu adalah, kalau kita berpikir seperti itu, kita berpikir secara sempit. Kenapa saya katakan secara sempit? Hal yang sama yang selalu bertanya di kami punya page message. Ketika Pendeta Stephen Rantung membawakan pelajaran tentang hari Sabat, pertanyaan-pertanyaan yang terulang dan diulangi, dan selalu diulangi yang sama. Pertanyaannya lucu. Ditanya, apakah orang Advent percaya terhadap Yesus? Kan seperti pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan, bahwa gereja Masih Advent ke-7 mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Dan gereja Masih Advent ke-7 memiliki kebenaran yang lengkap. Kenapa? Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan juga kita apa? Hidup melalui iman. Hidup melalui iman itu adalah perpanjangan dari tangan kasih karunia Yesus kepada kita, dan kehidupan kita diubahkan menjadi sama dengan tabiat Kristus. Apa itu tabiat Kristus? Yaitu hukum Allah. Nah, seringkali orang salah mau mengertikan arti kitab Galatia, kitab Roma, karena tidak mengerti apa sebenarnya tujuan Rasul Paulus. Nah, sekarang kita dimasukkan ke dalam dua pelajaran yang begitu baik, yaitu hukum dan kasih karunia. Apakah hukum dengan kasih karunia itu berbeda? Tidak. Hukum dan kasih karunia itu sama. Hukum dan kasih karunia. Hukum adalah apa? Seperti mata koin. Mata koin ada dua sisi. Yang satu adalah sisi hukum, yang satu adalah sisi kasih karunia. Apakah
Dengan dua mata sisi koin. Jika satu dihilangkan, uang itu akan berlaku? Tidak. Harus dua-duanya harus apa? Ada, baru layak dibilang apa? Itu adalah mata uang. Jika tidak, tidak. Jadi hukum dan kasih karunia itu sejalan. Dua sisi yang sejalan. Rasul Paulus coba menjelaskan, dan kalau kita pelajari di kitab Ulangan, kasih karunia sudah ada nih jelaskan di kitab Ulangan. Makanya kita akan pelajari bagaimana kasih karunia dan hukum itu dinyatakan di dalam kitab Ulangan. Dan Paulus pun menyatakan hal yang sama, karena Rasul Paulus ini adalah ahli daripada apa? Kitab Perjanjian Lama. Kenapa saya dapat katakan dia ahli dalam kitab Perjanjian Lama? Dia adalah seorang apa? Sanhedrin. Seorang Sanhedrin adalah ahli hukum. Jadi dia tahu latar belakang. Dia tahu itu hukum Taurat. Dan dia jelas tentang hukum Taurat. Jadi dia tidak, kalau kita baca sesungguhnya dalam kitab pasal Galatia 2, maka kita akan dapati dia tidak menentang hukum itu. Kalau kita hanya membaca ayat ini, sepertinya dia menentang, maka kita akan lihat penjelasannya. Di pelajaran sekolah sahabat kita. Apa ini? Dan kita akan lihat di pelajaran sekolah sahabat kita, maka kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita menyatakan bahwa seperti saya katakan tadi, orang-orang Kristen kebanyakan di Indonesia bicara tentang hukum serta kasih karunia itu, berbicara tentang hukum serta kasih karunia dan mengerti hubungan antara kedua ini. Hukum adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah, dan pelanggaran terhadap hukum itu adalah dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ya pelanggaran hukum Allah. Dan oleh karena kita semua telah melanggar hukum, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatunya di bawah kekuasaan dosa. Hanyalah kasih karunia yang dapat menyelamatkan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa orang Kristen, banyak orang Indonesia mengerti tentang hukum serta kasih karunia, namun seperti dipilah-pilah. Kita harus tahu bahwa hukum adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah, tapi bukan hanya standar kekudusan dan kebenaran Allah. Kita harus tahu karena dari hukumlah kita mengenal dosa. Hukum itu prinsipnya seperti cermin bagi kita. Dan yang bisa menyelamatkan kita adalah kasih karunia. Hukum itu adalah cermin bagi kita. Kalau ini dia memberitahukan apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaan, kalau dikatakan kalau gitu, ada sebuah pertanyaan yang timbul. Hukum itu adalah cermin yang menyelamatkan kasih karunia. Kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kenapa kita harus lagi melakukan hukum? Kan kita kan diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, itulah jawabannya. Setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, kita hidup harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan berarti dengan kita sudah diselamatkan kasih karunia, kita bebas berbuat dosa. Sama seperti orang di dalam penjara, pada saat dia sudah menyelesaikan hukumannya, apakah dia lagi bisa melanggar lagi hukum? Tidak. Dia harus hidup lagi normal, tidak melanggar lagi hukum. Pada saat kita diampuni, dibebaskan dari hukuman, kita tidak memiliki hak untuk membuat lagi pelanggaran. Pada saat kita buat melanggar, sama saja kita seperti begini. Oh Yesus, kamu akan mati setiap kali saya melanggar.
Jadi kalau setelah saya jatuh dalam dosa, oh ya saya minta datang kasih karunia. Apakah Tuhan selalu mengampuni kita? Benar, Tuhan mengampuni kita. Akan selalu mengampuni pada saat kita datang kepada Dia. Tapi bukan berarti mengizinkan kita selalu hidup di dalam budaya dosa. Tuhan ingin kita juga berubah, menghidupkan kehidupan kekudusan yang Allah perintahkan. Tuhan ingin kita hidup dalam apa? Kehidupan yang Dia inginkan. Karena hukum itu adalah karakter Allah. Itulah, hukum itu adalah karakter Allah. Jadi, Dia ingin kita juga hidup sesuai dengan apa Dia hidup. Nah, itulah sesungguhnya hukum dan kasih karunia. Jadi bukan berarti anggota gereja Maestro 7 tidak percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Anggota mereka yakin seyakinnya bahwa kita hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Sangat yakin. Namun setelah kita diselamatkan, apakah kita akan terus di dalam hidup budaya dosa? Contoh, orang sudah terjun di dalam lumpur. Ada yang selamatkan dia dari lumpur. Apakah setelah orang itu diselamatkan dari lumpur, dia tidak mandi dan mengganti pakaiannya? Mau terus pakaian lumpur? Tidak kan? Lumpur itu adalah lambang dosa. Apakah setelah kita diselamatkan dari lumpur dosa itu oleh Kristus, kita masih mempergunakan jubah yang kotor oleh dosa itu? Tidak kan? Kita ganti jubah kotor dosa itu dengan jubah Kristus. Itulah. Karena jubah Kristus itu adalah lambang kekudusan karakter Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Jadi, gereja Masa Event ke-7 mempercayai hukum adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah. Dan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, dan sangat baik lagi tentang, karena bicara tentang hukum, saya katakan tadi, bicara tentang hukum ini berhubungan juga dengan bicara tentang hari Sabat. Saya tadi mengutip ada pelajaran yang Pendeta Stephen Rantung buat tentang hari Sabat. Namun yang terjadi adalah apa? Pertanyaan-pertanyaan yang dulu gereja Advent tidak percaya terhadap diselamatkan oleh kasih karunia. Itu sangatlah aneh. Kenapa saya katakan sangat aneh? Tidak percaya Yesus, tidak percaya terhadap keselamatan oleh kasih karunia. Salah total. Kenapa salah total? Jika Anda tidak pernah mempelajari tentang bait suci, Anda tidak akan mengerti apa hubungan kasih karunia dengan hukum. Dan doktrin gereja Masa Event 7 yang pertama kali muncul adalah doktrin bait suci. Doktrin bait suci menyertakan antara hukum dan kasih karunia itu sendiri. Jika orang itu berbuat dosa, dia harus mengorbankan apa? Domba dan kambing. Domba itu adalah lambang Yesus. Hukum tidak pernah digantung atau di kayu salib. Seperti pelajaran sekolah Sabat yang kemarin saya katakan, Yesus sendiri berkata satu iota pun tidak akan pernah berubah. Yesus mengatakan tidak satu iota pun tidak pernah berubah. Apa artinya? Hukum Allah kekal. Hukum Allah seperti pelajaran minggu lalu, hukum Allah itu kekal. Hukum Allah itu universal. Namun dengan ayat ini sepertinya sebuah menjadi alasan bahwa tidak perlu berhari Sabat. Salah total jika kita mengandalkan ayat-ayat yang kita tidak mengerti. Seperti saya katakan tadi, orang tidak mengerti terhadap kitab Galatia, kitab Roma, sehingga semua beralasan karena mereka tidak tahu latar belakang kitab Roma ditulis. Mereka tidak tahu kenapa kitab Galatia ditulis.
Tidak pernah mempelajari, hanya mengutip dan asal mengutip dengan sebuah ayat yang salah tanpa mengerti yang sebenarnya. Apa tujuan Paulus menyatakan itu? Tujuannya sebenarnya adalah menyatakan bahwa hukum itu adalah lambang kekudusan. Dan kita hanya bisa diselamatkan melalui kasih karunia. Dua wajah sebuah mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kalau satu sisi dipisahkan, berarti uang itu tidak berlaku. Dan juga, bagaimana kita dapat bagaimana kita dapat menjelaskan kayu salib tanpa hukum, dan juga bisa saya dapat menjelaskan kayu salib dengan hukum. Kenapa? Karena adanya hukum Allah yang kekal universal, maka salib itu ada. Karena ada hukum, seperti saya katakan tadi, karena ada hukum, maka dosa itu ada. Dosa itu, karena ada hukum Allah, maka kita dapat melihat dosa. Dan tanpa hukum Allah, tanpa ada hukum Allah, maka tidak ada dosa. Kenapa saya katakan kalau tanpa hukum Allah tidak ada dosa? Karena yang bisa menyatakan dosa itu adalah hukum. Anda berbuat dosa, saya berbuat dosa, itu hanyalah hukum yang dapat menyatakan itu. Karena hukum Allah yang begitu kasih dan kita ini adalah pelanggar hukum, maka yang dapat menyelamatkan kita hanyalah kasih karunia Allah. Dan salib adalah wujud dari hukum dan kasih karunia disatukan. Bagaimana di dalam salib Yesus yang tadinya adalah dia adalah Yesus yang adalah dihukum mati tanpa dosa. Dan di sanalah dinyatakan ketegakan hukum Allah yang kekal itu dinyatakan di kayu salib, dan kasih Allah itu, kasih karunia itu dinyatakan di kayu salib. Dan itulah yang sedang dijelaskan kitab Musa di dalam kitab Ulangan. Kenapa? Dalam kitab Ulangan inilah sangat-sangat detail. Kenapa sampai saya katakan sangat detail penjelasan ini? Karena Musa menerimanya langsung dari Allah, bicara tentang hukum dan kasih karunia. Dan dia sudah melihat Yesus yang adalah anak Allah yang akan disalibkan. Pelajaran seminggu ini adalah pelajaran yang harus benar-benar kita mengerti. Karena salah mengerti tentang hukum dan kasih karunia, kita bisa menjadi seorang legalis, atau kita akan menjadi seorang liberalis. Kalau legalis artinya orang yang kita diselamatkan oleh hukum. Liberalis adalah orang yang penting sudah diselamat kasih karunia, atau kasih karunia murahan. Sekali selamat tetap selamat. Ini adalah karya setan. Legalis adalah karya setan, dan orang liberal juga adalah karya setan. Karena apa? Dogma inilah yang sekarang dikembangkan. Kita diselamatkan oleh hukum. Salah. Alkitab tidak pernah bilang bahwa kita diselamatkan oleh hukum, oleh berbuat sesuatu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Karena kita sama seperti saya katakan tadi, kita dalam lumpur dosa. Yang bisa adalah yang di luar lumpur itu untuk mengangkat kita. Nah, tapi juga salah kalau kita mengatakan sekali selamat, tetap selamat. Itu adalah kasih karunia murahan.
itu adalah sebuah pelanggaran terhadap apa? Hukum Allah. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pernah ada satu ayat pun dapat membenarkan orang sekali selamat tetap selamat. Itu adalah doktrin dari setan, ajaran dari setan. Dan itulah dogma yang dikembangkan sekarang. Karena apa? Orang mau selamat, tapi orang tidak mau melakukan hukum Allah. Tidak mau hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Karena masih dunia hidupnya. Nggak bisa. Orang dunia masih mencintai dunia, tapi mau mencintai Yesus. Yesus katakan, bagaimana kamu mau mencintai Mamon dengan mencintai Allah? Tidak bisa. Harus pilih. Jadi hamba Mamon atau hamba Allah. Tidak bisa. Kalau engkau mengasihi Allah, kasihi Tuhan sepenuh hatimu, bukan mengasihi Tuhan saja, bukan hanya dengan mengasihi Tuhan dengan mengasihi Mamon itu barang-barang sekalian berdua, sekali bolehlah. Seperti istilahnya boleh memiliki lebih dari satu istri. Sama seperti itu kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi Mamon. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi dewa. Jika kita mau menduakan Tuhan. Karena itu, kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh Kristus, dan setelah kita diselamatkan, kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, itu apa? Hukum Allah. Hukum Allah yang paling terang dari 10 hukum itu, tulisan rumput katakan pada saat Ellen G. White berada di surga, dia melihat dua loh batu yang paling terang. Semuanya memiliki cahaya, dan yang paling terang adalah hukum keempat. Hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jika engkau mengasihi Allahmu, peliharalah hari keempat. Peliharalah hari ketujuh. Hukum keempat. Kenapa? Karena itu sebenarnya kata ingat dan kuduskan hari Sabat itu adalah perintah Allah untuk mengingat Dia. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita harus ingat Dia terus. Contohnya, kalau saya mengasihi istri saya akan selalu ingat Dia. Dimanapun saya berada, saya akan telepon Dia. Komunikasi dengan Dia. Karena saya mengasihi Dia. Hanya Dia seorang. Jadi, begitu juga dengan Allah. Jika kita mengasihi Allah, kita harus mengontak Dia. Dan Dia memberikan ruang waktu yang sama. Memiliki ruang waktu, hari, khusus untuk Dia lebih akrab. Yaitu hari ke-7. Tanda tangan surga. Jika kita mengasihi Allah, lakukanlah sebagaimana perintah Yesus katakan. Jika engkau mengasihi aku, lakukanlah segala perintah-perintahku. Inilah pelajaran kita 1 minggu ini. Hukum dan kasih karunia. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kosalia dan Pendeta Alex Rantu. Terima kasih Pendeta. Bagus sekali. Ya, Thank you. ya, thank you Pendeta, dan mungkin saja ada sedikit saja, tadi sudah cukup jelas. Dan karena hukum itu sudah dilanggar, maka Yesus harus mati. Tidak mungkin Yesus akan bikin hukum lain. Oke, kalau you langgar hukum 10, ya nanti saya akan bikin hukum lain lagi. Allah itu kekal, hukumnya juga kekal, dan tidak dapat dirubah karena Allah sendiri tidak bisa dirubah. Jadi luar biasa kasih karunia ini, ialah matinya Yesus untuk menyelamatkan kita dan mempertahankan hukum. Itu luar biasa. Belum ada orang bikin peraturan lalu dia mati untuk mempertahankan peraturan. Tidak ada itu.
hanya Tuhan Yesus. Jadi kita lihat betapa besarnya kasih Tuhan sama kita itu. Dia berikan hukum itu agar kita memilikinya, dan itu adalah tabiat Tuhan. Mau tinggal di surga dengan Tuhan selama-lamanya, lalu kalau tabiatnya lain dari Tuhan, bagaimana itu? Kan tidak mungkin. Sedangkan hari Sabat saja cuma 6 jam di gereja, kita tidak baku cocok dengan orang lain. Bagaimana mau hidup kekal selama-lamanya, sedangkan 6 jam di gereja tidak cocok? Ya, pendeta, ini artinya kita tidak kritik siapa, tapi hal-hal yang kita lihat ada terjadi di dalam jemaat. Sakit hati yang kita buat terhadap teman. Tapi kalau kita semua ada di dalam kasih Kristus, kita akan saling menghormati dan juga mengasihi sesama. Hukum kedua, sesudah kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta atas tambahannya. Mungkin ada tambahan dari pendeta Alex Nantung? Sudah bagus sekali. Karena kalau mau bicara hukum itu luas sekali sebenarnya. Karena tulisan Rasul Paulus, sedangkan Petrus sendiri mengatakan dia agak kebingungan. Kalau kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus untuk memahaminya, sukar. Karena ada perkataan Rasul Paulus, hukum tidak perlu lagi. Tapi di ayat terakhirnya mengatakan, hukum itu kudus, tetap dilakukan. Sehingga ini yang membingungkan, orang cuma pegang sepele-sepele, cuma potong-potong. Mengenai hukum itu yang menjadi persoalannya. Mereka tidak membaca seluruh pasal itu dan konsep background apa yang Paulus katakan mengenai hukum itu. Oke. Only that one. Thank you. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta Ratu. Terima kasih tambahannya. Seperti saya katakan tadi, memang inilah manusia. Hanya untuk mencari kebenarannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, dia mencari ayat-ayat yang menguntungkan dia. Ya, jadi betul. Sebenarnya mereka itu hanya mau cari ayat-ayat yang membenarkan dirinya. Dia tidak mau mencari baca seluruhnya. Baca satu perikop. Seperti tadi ayat tadi saya baca dari awal, bukan itu tujuannya. Ayat itu menekankan yang lain. Jadi satu perikop itu kalau kita baca, kita akan mendapatkan satu tujuan yang sangat luar biasa yang Yesus jelaskan, yang Paulus jelaskan mengenai tentang hukum. Seperti saya katakan, dia adalah ahli hukum. Jadi dia tidak menantang hukum. Hanya dia ingin menjelaskan tujuan hukum itu ada. Dan apa itu kasih karunia. Nah, inilah yang masalah. Banyak orang baca ayat tapi tidak mengerti latar belakangnya. Terima kasih atas tambahan dari pendeta Alex Rantung, tambahan dari pendeta Kasalia, para pendeta senior kita ini dapat lebih memberikan pengertian kepada kita. Untuk lebih dalam lagi, bahwa tidak ada. Hukum adalah sebagai cermin, saya katakan tadi dari awal, dan yang kasih karunia kita diselamatkan oleh kasih karunia. Setelah diselamatkan oleh kasih karunia, kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Sangat baik pendeta Kasalia katakan tadi. Bagaimana pendeta Kasalia katakan tadi? Bagaimana mau hidup di sorga? Mau hidup di sorga, nggak sama-sama karakter dengan Allah. Aneh kan? Nggak mungkin. Nggak sama karakter dengan, sedangkan sesama manusia aja 6 jam beda latar belakang aja bisa selek. Apalagi kalau di sorga bersama dengan Allah yang penuh kasih, kita nggak memiliki karakter kasih. Setan ajak keluar dari sorga tidak memiliki karena tidak menentang hukum Allah, apalagi kita. Jadi biarlah kita mulai saat ini menyadari kita diselamatkan oleh kasih karunia dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Pendeta, ya, boleh tambah sedikit saja. Boleh pendeta. Kita lihat itu setan kan di surga dia sebagai kerubium, melindungi kutukan Garafira di mana Allah bertahta, dan di dalam peti perjanjian itu ada hukum. Dia harus melindungi itu hukum. Tapi dia berdusta. Sedangkan ada dari surga saja dibuang, bagaimana dari bumi mau masuk ke atas kalau kita patuh kepada hukum itu, ya kan?
Susah juga. Kalau ada yang dari bumi yang tidak turut-turut hukum lalu ke surga, kan bikin repot lagi malaikat-malaikat mau usir dari surga kita itu. Jadi ini artinya dari akal sehatnya saja, pendeta, ya tak? Jadi ini pelajaran sangat penting. Kita sadarlah, Yesus sudah mati kekal. Yesus mati kekal itu ganti kita. Tapi karena dia punya hidup kekal, dia bangkit. Begitu juga dengan kita. Terima kasih. Terima kasih namanya Pendeta Kasal ya. Ada pertanyaan lagi deh atau tambahan? Sudah tidak ada dari live stream. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada In. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan doakan bersama, kita akan saksikan dan doakan bersama, kami persilahkan. Senang sekali ya kita sudah melihat kembali Pendeta Kesaulia, sudah semakin sehat. Sudah kayak 1 minggu ya enggak bertemu. Iya. Senang sekali sudah bergabung. Tadi baru khotbah juga di gereja. Oh, oke. Puji Tuhan. Ada lagi yang kita akan doakan bersama-sama? Yang dari Zoom? Ada yang kita akan doakan? Dari live stream deh, ada yang kita akan doakan bersama? Dari live stream seperti hari-hari biasa, Kak, ada silent request dari keluarga Evangelo dan juga mereka minta untuk tetap mendoakan temannya yang siapa kata temannya? Lalu itu ada dari permintaan juga doa dari Tante Ceci, katanya tolong doakan Tante Olga dan Tante dan Mem Iya. yang masih kurang. Mem Ranto, ya. Ana. Oh iya, kita juga ada Sean Manopo juga yang kurang sehat. Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu sajalah kami dapat bertemu kembali dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara seiman kami, dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat, yang mengingatkan kami, Engkau sangat mengasihi kami, makanya Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi kami. Dan biarlah dengan kematian Kristus itu kami dapat diubahkan dari hari ke hari, memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Dan biarlah kami dapat hidup sesuai dengan karakter-Mu ya Tuhan. Yaitu hukum-hukum akan satu menyatu hidup dengan kami. Ajari kami untuk menghidupi kehidupan-Mu ya Allah, melalui Roh Kudus. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah semuanya menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan bersama dengan Kau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan para hamba Tuhan seperti Pendeta Alex Ranto beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berkati dia ya Tuhan. Berikan dia kekuatan dari surga, sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupannya ya Tuhan.
Tak lupa juga hamba-Mu mendoakan Pendeta Kasalia beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, Kau berkati juga dengan kekuatan dari surga, terus mendapat menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupan berkat-berkat Tuhan yang telah Kau berikan kepada Pendeta Kasalia. Hamba-Mu tak lupa juga mendoakan Pendeta Stephen Rantung. Biarlah Engkau memberikan kepadanya juga kekuatan dan kesehatan dari surga untuk mendorong kami, mengembalakan kami, umat-umat Tuhan, jemaat Fesdak, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan berdasarkan kasih-Mu saja kepada kami semua ya Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Kak Jen Rundunuwo, Tante Olga, Ibu Pendeta Rantung, dan Sean Manopo. Biarlah Engkau melawat mereka ya Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Engkau berikan kekuatan dari surga, sehingga mereka dapat pada minggu berikutnya, hari-hari berikutnya, kami dapat bertemu kembali bersukacita, muji dan memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, atas prayer request yang disampaikan oleh silent request yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Paruntu, Kak Evi Angelo, Opa dan Oma, dan juga Opa Oma dan Oma Lalaki, dan juga Tante Eli Cherry. Biarlah Tuhan mendengarkan seruan hati mereka, sehingga mereka dapat merasakan jamahan dari-Mu ya Tuhan, dan biarlah jawaban doa mereka Engkau dengarkan seruan hati mereka ya Tuhan, dan Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu saja kepada mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami selalu mendoakan rencana pembelian gereja kami ya Tuhan. Biarlah ini dapat berjalan dengan baik, dan ini dapat menjadi pusat penginjilan. Dan kami dapat jadikan ini tempat perbaktian kami. Dan ini semua hanyalah untuk kepujian bagi nama Tuhan saja. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir melalui Zoom dan live stream. Biarlah Engkau memberkati kami satu persatu, Engkau tulis hati kami, dan Engkau jawab segala permohonan kami. Karena kami yakin ya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami semua. Engkaulah pemimpin dan juru selamat kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada besok malam dengan pembahasan yang lebih mendalam dari pembahasan sekolah sahabat kita dan yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati kita semua.